Box to Box Media Network. Hai, Chandra Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang ada dua hal yang perlu kamu lakukan sebelum kamu membuat resolusi atau goal untuk tahun 2022 nanti. Jadi ini kita udah di penghujung tahun ya, dan biasanya banyak orang, termasuk saya, itu melakukan satu yang namanya membuat goal atau resolusi di tahun 2022. Di mana saya membuat tujuan, membuat goal, kira-kira apa sih di tahun 2022 yang mau di-achieve, apa sih yang mau diraih dari berbagai macam aspek kehidupan saya. Nah, di momen ini, di minggu terakhir ini, di tahun 2021 ini, di dalam podcast ini, dalam episode ini, saya mau sharing ada dua hal nih yang perlu kamu lakukan agar kamu bisa membuat resolusi jauh lebih efektif. Dan ini juga yang saya lakukan ya, biasanya sebelum saya membuat resolusi. Jadi ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mensyukuri apa yang terjadi di tahun 2021 ya. Kita tuliskan apa sih yang menjadi syukur kita sepanjang 2021 ini. Kamu tulis apa aja yang kamu syukuri. Lalu yang kedua adalah menuliskan, merefleksikan pelajaran-pelajaran apa yang kamu dapatkan sepanjang tahun 2021. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih kok kita harus mengawali dengan satu yang namanya apa yang kita syukuri dari tahun 2021? Karena saya pernah dengar dan pernah baca juga, yaitu bahwa ketika kita bersyukur, itu kita memancarkan gitu ya, emosi yang positif, rasa syukur tadi, dan justru kita akan menjadi magnet untuk berbagai macam hal-hal baik dalam hidup. Jadi saya percayakan hal itu, jadi maka dari itu penting ya untuk kita bisa mensyukuri apapun yang kita dapatkan. Mungkin kamu juga pernah ngelihat temen yang kayaknya dia tiap hari happy, tiap hari bersyukur, dan karena itu begitu banyak banget tuh hal-hal positif yang masuk, yang datang ke dalam dirinya. Itu salah satunya adalah karena dia selalu bersyukur. Kalau kita bersyukur, kita akan menarik hal-hal positif jauh lebih banyak. Lalu yang kedua, yang tadi, kenapa kok kita menuliskan apa pembelajaran di tahun 2021? Karena gini, karena kalau kita nggak aware, kita nggak menarik pembelajaran dari tahun 2021, kita jadi kurang efektif gitu. Karena bisa jadi kesalahan-kesalahan di tahun 2021 akan terulang lagi di tahun 2022. Maka dari itu penting untuk kita bisa merefleksikan apa yang bisa kita pelajari dari berbagai macam hal di tahun 2021 ini agar tidak terulang lagi di tahun 2022 dan justru membuat kita menjadi jauh lebih baik, bertumbuh jadi jauh lebih baik. Oke, jadi kita masuk ke step yang pertama ya, yaitu adalah grateful atau menghitung syukur, counting blessing, apa yang sudah kamu raih atau dapatkan di tahun 2021. Kamu bisa mengambil notebookmu atau mengambil catatan atau buka aplikasi di handphone ataupun di laptopmu, misalnya notepad atau something untuk menulis. Di situ kamu bisa tuliskan tuh apa aja sih yang kamu syukuri dari tahun 2021. Bisa berbagai macam, bisa dari kesehatan, bisa dari pencapaian karir, atau kamu berhasil manage uangmu dengan baik, atau misalnya kamu berhasil mendapatkan side income di samping pekerjaan utamamu. Nah, kamu tuliskan sebanyak mungkin berbagai macam hal yang kamu syukuri. Dan kalau saya pribadi, mungkin saya juga mau share sedikit apa sih yang saya syukuri di tahun 2021 ini. Kalau saya flashback di tahun 2021, di awal itu saya bersyukur banget. Jadi di masa pandemi, di bulan Januari, di akhir Januari tepatnya, itu saya dapat kesempatan untuk bekerja di perusahaan yang baru dengan posisi yang baru juga. Dan posisi ini juga saya inginkan gitu ya. Sejak dulu saya udah membayangkan di pikiran saya, dan ternyata di tahun 2021, tepatnya di bulan Januari, saya bisa dapat tuh posisi tersebut, yaitu di ODPD ya, Organizational Development dan People Development. Jadi yang ngurus HR lah di sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Lalu saya bersyukur juga karena di tahun ini juga saya married. Saya bersyukur prosesnya berjalan lancar, terutama orang tua saya juga, ibu saya yang datang dari Jogja ke Jakarta. Yang paling saya syukuri adalah acaranya lancar dan ibu saya bisa tetap fit
tetap sehat gitu ya di masa-masa pandemi. Waktu itu di tengah-tengah juga sempat kenaikan gitu, tapi puji Tuhan semua aman. Dan begitu banyak banget nih hal-hal lainnya yang saya syukuri dari 2021 ini. Itu hanya beberapa aja, tapi lainnya pasti banyak banget, dari pembelajaran yang saya dapat, buku-buku bagus yang saya baca, pengalaman webinar yang kemarin sempat saya lakukan itu juga sangat-sangat menyenangkan, bisa sharing dengan berbagai macam anak muda di Indonesia, dari berbagai penjuru kota, dari Bali sampai, kalau nggak salah ada yang Medan juga, dari webinar Design Your Life di kuartal 4 2021, dan nanti di bulan Januari juga akan saya adakan lagi ya untuk webinar itu. Jadi banyak banget yang saya syukuri, dan sekarang giliranmu. Yuk silakan tulis apa aja yang kamu syukuri dari tahun 2021. Kamu bisa tulis sebanyak mungkin, dan tidak perlu hal-hal yang besar-besar. Jadi kayak misalnya berhasil apa, hal-hal kecil pun juga bisa kamu tuliskan. Seperti misalnya kamu masih bisa sehat gitu ya, masih bisa hidup di tahun 2021 ini, sampai saat ini kamu masih bisa hidup, kamu masih bisa bernafas, kamu masih bisa menikmati kehidupan, itu kamu tuliskan semua ya. Jadi dengan seperti itu kamu akan feel good, dan kamu bisa attract hal-hal yang positif lainnya. Tapi syukur aja nggak cukup ya, tapi kamu harus jadi orang yang jauh lebih baik. Maka dari itu, di step yang kedua, yaitu adalah kamu bisa menuliskan apa yang kamu pelajari, pelajaran-pelajaran apa dari tahun 2021 yang kamu dapatkan. Yang hal tersebut bisa kamu terapkan juga di tahun 2022 nanti, agar kamu bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan jadi jauh lebih efektif dan produktif.